Selamat pagi. Pagi ini Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022. Pagi ini kita berada di kebun melon sahabat lama kita, Mas Ubed. Monggo Mas Ubed, nyuwun sewu. Kami mohon keterangan sejarah apa ya? Riwayat latar belakang oleh nandur melon iki opo gitu loh. Jadi itu awalnya dari kegelisahan menjelang pensiun kan. Menjelang pensiun tuh nanti setelah pensiun ke harus mau ngapain gitu loh. Kan supaya apa namanya ada tetap berkegiatan. Akhirnya mencari-cari, tanya ke sana kemari, jatuhlah pilihan pada tanaman-tanaman yang berumur tidak terlalu panjang, berumur pendek. Awalnya itu supaya kita bisa mengikuti secara hariannya itu ada kegiatan untuk bisa ngecek, bisa mupuk, macam-macam. Jadi salah satu pilihannya waktu ya? Waktu produksi karena, ya? Iya, waktu produksi. Karena kalau misalnya kita menanam tanaman keras ya, 5 tahun baru panen. Kita nunggunya 5 tahun kelamaan gitu loh. Akhirnya sehingga saya memilih hortikultura ini supaya cepat menghasilkan uang, di samping juga ada kegiatan harian yang harus saya geluti ya, harus kerjakan kayak gitu. Ben kemperingat itu ya. Ben kemperingat kalau osteoporosis supaya ada keluar keringat dan kena matahari lah. Tali dompetnya kandel ya. itu sebenarnya gitu. Oh, ya. Sehingga teman-teman saya meminta untuk mencari komunitas gitu loh. Carilah komunitas tentang melon, sehingga saya waktu itu mencari supaya apa? Supaya ada yang mensupervisi gitu ya. Pertama, karena saya backgroundnya bukan dari pertanian. Yang kedua, masalah pasar. Nah, akhirnya ketemulah sebuah komunitas di Kediri Blitar ini untuk yang bergerak di bidang melon. Mereka sudah punya pasar tetap, sehingga kita tenang untuk menjualnya itu. Setelah itu mulailah kita berpikir tentang pembangunan greenhouse misalnya gitu. Greenhouse ini dulu digagas kira-kira pada 2001 akhir ya, 2001 akhir. Itu kemudian kita membangun greenhouse ini lewat komunitas itu. Jadi yang memang harus bergabung dengan komunitas ya biar Iya, karena kita nggak punya background pertanian. Kalau kita punya background pertanian mungkin bisa aja kita sendiri mandiri gitu. Karena pertama yang paling sulit untuk agribisnis ini kan pasar, paling utama pasar. Kita hasil melimpah, kalau nggak ada yang menyerap pasti akan akan kesulitan, akan frustasi gitu. Sehingga sebaiknya kita mempunyai pasar dulu. komunitas ya. Nah, kita masuk ke komunitas-komunitas yang mempunyai pasar yang tetap. Nah, Ini umur panen berapa Mas? umur panen rata-rata 70 hari. 70 hari ya. Berarti dari pindah tanam? Dari pindah tanam, betul. Dari pindah tanam masuk ke lubang tanam itu 70 hari. Perlakuan awal? Perlakuan awal pertama adalah setelah greenhouse-nya jadi, kita mengolah tanah. Tanahnya diolah dulu dengan bermacam-macam treatment ya. Ada kompos, ada dikasih asam humat, kemudian dikasih M4, pokoknya sifatnya pematangan tanah. Nah, untuk area sendiri nih, kira-kira untuk satu greenhouse ini berapa kali berapa? Ya, greenhouse ini kebetulan ukurannya 10 x 60, jadi 600 meter persegi. Dan menurut si teknik sipilnya greenhouse ini, memang paling bagus ukurannya segitu. Artinya kuat secara konstruksi, tahan terhadap angin dan sebagainya.
itu ukurannya 10 kali 60. 10 10 kali 60 ini 600 meter persegi. idealnya itu bisa menampung 1000 pohon. 1000 Idealnya ya 1000 pohon. 1000 pohon itu kira-kira kalau minimalnya berapa ton hasilnya nanti setelah Iya. atau maksimalnya berapa ton? Jadi 1000 pohon ini saya baru panen pertama kali kemarin itu menghasilkan 1,3 ton. 1,3 ton ya. Itu rata-rata atau Baru pertama kali kemarin 1,3 ya, ton. artinya kalau dari pengalaman Iya, yang dari lain, pengalaman tim yang lain rata-rata segitu. Rata segitu. Sekitar 1,3. berarti masih bisa maksimal sebenarnya. Bisa maksimal. Nah, kebetulan 1,3 ton itu untuk ini ya, untuk melon eksklusif dengan varietas Intanon namanya ini. Namanya Intanon. Iya, nanti ada lagi varietas yang bobotnya lebih besar, seperti rock melon namanya Sakata. Itu akan menghasilkan tonase yang lebih besar. Oke. Itu bisa mencapai 3 ton kalau itu. Kalau saat ini itu misalkan ada yang ngambil kan, sudah ada yang ngambil, itu namanya apa? Dari apa namanya itu yang Perusahaannya? Ya, perusahaannya Namanya Sunpride. Sunpride. Berarti yang ada di supermarket Iya, ya? supermarket itu. Jadi Sunpride. langsung masuk di Terus Mas, analisa usaha taninya. Jadi Iya. dari pengeluaran sampai hasil akhir kira-kira impasnya itu seperti apa? Ya, jadi untuk analisis usaha, pertama saya sebutkan biaya operasional dulu ya. Nah. Biaya operasional itu meliputi pupuk, tenaga kerja, bibit dan sebagainya itu yang kemarin sekitar antara 6 jutaan lah, 6 juta rupiah ya, 6 juta rupiah. Dari 1000 pohon ini, 1000 pohon. Itu belum termasuk ini depresiasi greenhouse sama sewa lahan ya. Iya. Itu segitu. Hasilnya dengan 2 ton. 1,2 ton atau 1,3 ton kemarin itu menghasilkan sekitar hampir 20 juta lebih dikit ya. Oke. 20 jutaan lah gitu kan. Lah itu apa namanya? Keuntungan. Keuntungannya itu kan kalau dihitung total katakanlah 50% lah ya. 50%, 50% dengan depresiasi ya. Oh, Dengan depresiasi 50%. udah masuk ya. Udah masuk 50% dengan depresiasi ya. Ini ukuran segini, kira-kira berapa kilo ini? Ini sekitar 1,7 kemarin jadi cek 1,7 ya. Berarti ini sebenarnya masih bisa maksimum sampai 2 kilo ya? Ya, bisa pernah ada tahun kemarin ada yang sampai 3 kilo. Ya. Tapi yang masuk grade A dalam pasar itu 1,2 sampai 2,5 kilogram. Oke, berarti ini masuk grade A. Di bawah, kalau di atas 2,5 kilo malah di bawah. Lanjut ke itu ya, usaha tani ya, apa Ya, namanya? lanjut. Analisis usaha tani. Jadi greenhouse ini waktu dibuat itu kira-kira menghabiskan uang 39 juta. Oke. Jadi, Untuk 600 meter ini ya. 600 meter itu 39 juta, berarti per meter sekitar 65.000 lah ya. 65.000 per meter. Hati-hati dengan pemilihan UV atau di atasnya ini namanya plastik UV, dan di bawah di sampingnya adalah menggunakan insect net. Itu kita harus hati-hati dengan kualitas. Apalagi kita kalau misalnya beli online terlalu berbahaya. Jadi karena keuntungan saya ikut komunitas itu, kita mendapatkan informasi yang cukup bagus dan dibantu pembelian UV-nya, kemudian pemilihan bambunya. Itu menggunakan bambu-bambu yang memang bisa digunakan untuk konstruksi seperti ini. Jadi tidak asal bambu gitu loh. Kalau asal bambu nanti bisa tidak kuat untuk konstruksi. Oke, jadi kalau misalkan kemarin tiap panen kita mengisi 20 juta lah rata-rata. Iya, rata-rata ya, 20 juta dengan modal sekitar 39 sampai 40 juta. Kan berarti artinya hitungan bisnisnya nggak sampai setahun harusnya. Iya, itu ya. selama setahun. Atau setahun berapa kali? 3 kali? Setahun 4 kali 4 kali 20. Wow, sudah lewat ya. lewat ya. Ini sangat prospek banget ya. Iya, Itu ya. 1 tahun juga lewat ya. Kesulitannya kira-kira apa setelah panen Nah, pertama ini menarik nih kesulitan. Kesulitan tuh karena kita bukan orang pertanian. Itu kesulitannya adalah di hama dan penyakit paling utama itu ya. Dan hama penyakit itulah yang menyebabkan kita bisa produksinya bisa tekor. Dan itu juga yang apa namanya kita harus banyak belajar. Dan Tantangannya memang di situ ya. tantangan paling berat di agribisnis itu kan itu hama penyakit. Salah satu usaha mengurangi hama penyakitnya menggunakan greenhouse ini. Ya, kalau misalnya kita menanam di hamparan,
Lebih banyak lagi. Itu lebih banyak lagi tantangan hama dan penyakitnya. Kalau di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa yang mengalami pengeringan karena jamur, yang itu memang satu kemungkinan pengolahan tanah awalnya yang masih kurang matang. Yang kedua karena musimnya sekarang lagi luar biasa, jadi panasnya yang luar biasa, kemudian sorenya hujan. Nah itu menyebabkan kelembabannya sangat tinggi dan jamur tumbuh dengan luar biasa. Dan ini kalau misalkan dari awal sampai panen itu tiap hari memang harus ada yang merawat ya? Ya, Harus ada. betul. Diusahakan setiap hari harus ada yang merawat. Sebenarnya kita kan sudah menggunakan ini apa namanya? Pakai pipa drip ya, pakai drip ini ya. Ini Untuk drip ini salah satunya adalah untuk mengurangi kegiatan penyiraman penyiraman manual. Oke. Dengan drip ini kita pasang timer di pompa, kemudian kita setel. Untuk saat ini satu hari itu 1 jam aja cukup, jadi dibagi setengah jam pagi, setengah jam sore. Oh, jadi mengurangi tenaga kerja Mengurangi juga, tenaga kerja, dimulai tenaga kerja si ngocor-ngocor. Nah, apa namanya? Yang perlu dicek adalah hariannya adalah itu. Kita mengecek harian itu kondisi tanaman sebenarnya. Kondisi tanaman apakah itu sehat atau kena jamur, atau mungkin yang paling mudah itu lihat ini ya, daun. Kalau daunnya ada yang kuning itu kita sudah harus curiga gitu. Kayak gini nih kita curiga ini ada apa itu, kenapa daunnya begini. Iya, itu bisa kena toxopora, ada Kalau ini putih-putih ini termasuk apa? kalau yang putih itu ini antrakol, anti jamur. Anti jamurnya. Anti jamur, karena kita selalu semprot ya. semprot karena jamur atau jamur itu memang di Indonesia sangat subur karena kelembabannya sangat tinggi, hampir 100% kita kelembabannya rata-rata harian, sehingga jamur itu di sini manusia aja kena panu gitu kan ya. Jadi ini antrakol atau fungisida itu harus disemprot biasanya 2 hari sekali. Ya, artinya memang bisnis ini bisa sangat prospek selama kita juga fokus ya. Ya, fokus. Oke, teman-teman, mungkin kita baru saja mendapatkan informasi yang cukup baik bagi teman-teman yang berminat untuk menanam melon, bisa belajar, karena saya lihat ini secara investasi juga tidak terlalu besar. Jadi masih mungkin untuk yang pensiun masih bisa untuk lihat-lihat seger, hijau-hijau, kuning-kuning, hanya dalam waktu 70 hari itu sudah bisa panen. Oke, selamat untuk Mas Ubed dan Mbak Ana. Mudah-mudahan menjadi berkah, sukses selalu, usahanya bisa lebih maju. Saya lihat masih ada beberapa area yang bisa dibangun. Ini 600 kali 3, mudah-mudahan semakin maju, tambah lagi usahanya, bisa menjadi berkah untuk kita semua. Terima kasih.